saya adalah Andre Maniariati. Saya guru KB Belajar Giliwur, usia kelompok 5 sampai dengan 6 tahun. Izinkan saya untuk membacakan susunan parenting pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila dan capaian perkembangan di KB Belajar Giliwur pada pagi hari ini. Baik, yang saya hormati kepada Ibu Hestri Purnani SPD selaku Kepala Sekolah dari KB Belajar Giliwur. Yang saya hormati Ibu Ngatim SPD selaku penilik gugus 3 Kecamatan Cipondo. Yang saya hormati Bapak Haji Rusdianto SPD selaku penilik gugus 3 Kecamatan Cipondo. Yang selalu saya banggakan dan saya sayangi seluruh staf pendidik dan ketenaga pendidikan KB Belajar Giliwur. Yang kami banggakan dan kami cintai perwakilan dari wali murid KB Belajar Giliwur kepada Bunda Syira, Bunda Fasya, dan Ayah Aldevaro. Terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan kita membaca basmalah dan al-fatihah. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini kita bersama-sama belajar di sini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kita dapat implementasikan kepada putra-putri kita di rumah. Baik, rangkaian acara selanjutnya adalah untuk menambah rasa kecintaan terhadap negara kita Indonesia. Marilah Bapak dan Ibu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Para hadirin dimohon duduk kembali. Baik, rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah KB Belajar Giliwur kepada Made Hestri Purnani SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Marianti yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir
Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Semoga di awal tahun yang sangat luar biasa ini Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan, serta keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali sambutan saya mengucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, wali murid serta penilik kami sebagai pemangku kepentingan di KB Belajar Widiluhur, persembahan dari program sekolah penggerak. Sambutan dari saya mungkin tidak terlalu begitu panjang ya Bapak Ibu, karena mengingat hari ini adalah hari Jumat. Ada waktu-waktu untuk para bapak-bapak nih. Baik, yaitu sholat Jumat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum jauh nanti Marianti akan melangkah untuk memberikan informasi serta pemahaman tentang apa itu capaian pembelajaran di KB Belajar Widiluhur dan bagaimana implementasinya. Maka di sini saya akan memberikan sedikit informasi apa sih tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Parenting pada hari ini kita beri judul Pembelajaran Proyek Profil Pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajarannya di KB Belajar Widiluhur. Bagaimana hubungannya nanti Marianti akan menjelaskan. Tujuan pada acara ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa kami ingin Bapak Ibu jauh lebih memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila di dalam capaian pembelajaran serta bagaimana implementasinya. Dan yang terakhir, bagaimana asesmen dan evaluasi dari pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila serta capaiannya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan dari saya selaku Kepala Sekolah di KB Belajar Widiluhur. Saya cukupkan saja. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maria Esti Purnani atas waktu dan sambutan. Untuk sambutan kedua adalah sambutan dari penilik PAUD Kecamatan Cipondo kepada Ibu Ngatiam SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan juga rekan saya di sini ada Pak Rusdianto. Beliau adalah penilik universitas. Kemudian Ibu Hestri Purnani selaku pengelola atau kepala sekolah PAUD Widiluhur, serta Bapak Ibu di sini soalnya Pak Didik dari tenaga pendidik KB Belajar Widiluhur dan Bapak Ibu orang tua murid. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bisa menyempatkan waktu untuk datang ke tempat ini dalam acara menghadiri parenting pembelajaran proyek dari KB Belajar Widiluhur. Saya ucapkan selamat datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya. Ada beberapa hal untuk kegiatan pada pagi hari ini yang mungkin akan saya sampaikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kota Tangerang yang berkaitan dengan adanya Omikron.
Pada tanggal 25 Januari 2022, itu Bapak Wali Kota sudah menyampaikan surat edaran nomor 420 tahun 2022. Yang ini kebijakan ini menyangkut kita semua yang ada di KB Belajar Mendikbud ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Jadi di sini kami selaku perpanjangan dari pemerintah mohon dimaklumin kalau mungkin pada saat kemarin kita sudah bisa belajar secara luring, kita belajar secara tatap muka. Dengan adanya edaran dari surat edaran dari wali kota ini, dengan ini yang kalau dari edaran wali kota ini tertanggal dimulai tanggal 26 Januari, itu semua sudah harus melaksanakan pembelajaran daring lagi secara 100%. Yaitu untuk semua level. Kalau yang lalu Bapak Wali Kota tidak menyampaikan untuk RA dan sebagainya, tetapi untuk kali ini Bapak Wali Kota karena mengingat penyebarannya Omikron ini sudah luar biasa, maka semua satuan pendidikan dari TK atau RA, SD, MI dan SMP itu semuanya PJJ 100%. PAUD, PKBM, SPS, KB dan KB juga PJJ 100%. Kemudian satuan pendidikan juga untuk KB belajar Mendikbud dan sebagainya ini juga sudah diberlakukan WFH 50%. Makanya ini alhamdulillah kita tidak kalau kita lihat ini tidak terlalu banyak. Sebenarnya saya juga agak masuk tadi kalau banyak banget ini gimana nih? Karena dengan adanya kebijakan yang ini gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat sini masih progres masih jalan. Jadi saya bilang tetap jalan Bu Hestri kalau memang tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kita juga akan menyalahi dari surat edaran wali kota ini. Kalau saya lihat untuk penyebaran di Kota Tangerang sendiri untuk Omikron ini saya barusan dapat dari kecamatan, peningkatan dari kecamatan. Jadi kenapa kita diberlakukan PJJ 100%? Karena kita melihat penyebarannya ini dari 13 kecamatan sini sudah merah corona. Hanya ada satu kecamatan di Kecamatan Jatiwong itu oranye. Yang 12 kecamatan sudah merah corona. Kemudian untuk Cipondo sendiri tanggal 2 ini keluar pada tanggal 26 Januari ya. Karena kalau begini keluarnya seminggu sekali. Ini untuk Kecamatan Cipondo sendiri dalam perawatan sudah ada 68 orang. Jadi dengan penyebaran yang cukup cepat ini, maka diambil kebijakan dari Wali Kota Tangerang untuk pembelajaran secara daring terlebih dahulu. Jadi saya mohon agar orang tua murid dapat maklum kalau misalnya di Mendikbud kok sekarang daring lagi, kenapa? Karena yang penyebaran Omikronnya sudah luar biasa, begitu cepatnya. Ini di 13 kecamatan saja udah 12 kecamatan sudah zona merah, 1 kecamatan zona oranye. Ini juga sudah di situ udah luar biasa. Misalnya untuk sekota Tangerang sudah ada 402 yang sekarang ini dalam perawatan. Jadi untuk hal itu kita tetap selalu jaga protokol kesehatan untuk keamanan kita sendiri. Sebenarnya untuk kenapa dipejetikan juga sebenarnya kita lebih karena kita sayang kepada anak-anak kita semua. Jangan sampai nanti anak-anak kita kan kesehatan itu dapat satukan. Jangan sampai anak-anak kita sendiri nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi mohon untuk orang tua murid, di sini ada orang tua murid, mohon bisa dimaklumin kalau misalnya pembelajaran secara daring lagi. Kemudian ini saya amat sangat memberikan apresiasi kepada Mendikbud yang merupakan sekolah penggerak yang ada di Kota Tangerang. Untuk KBSPS hanya ada 2, Mendikbud sama yang ada di Karawaci, ada 2. Dalam kegiatan ini saya lihat kemajuan dari Mendikbud sudah luar biasa, udah berkembang begitu pesat. Yang pada saat itu saya datang Mendikbud masih ya seperti yang kita lihat, tapi sekarang sudah bukan Mendikbud yang dulu lagi. Walaupun dulu pun sudah bagus, tapi sekarang luar biasa bagus. Nama Mendikbud sudah bisa bersaing di kancah, setidaknya di provinsi, bahkan mungkin di Indonesia. Karena Bu Hestri sendiri sering mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah penggerak di tingkat nasional. Mungkin itu juga mungkin yang sering Bu Hestri keluar dan setelah ada kegiatan. Karena memang bukan meninggalkan tugas begitu saja, tetapi karena memang untuk pengembangan Mendikbud juga. Jadi supaya nanti Mendikbud lebih bagus lagi. Ini adalah salah satu contoh yang Bu Hestri dapat dari sekolah penggerak
kemajuan, yaitu pembelajaran proyek. Mungkin pembelajaran proyek ini bukan hal yang aneh sebenarnya. Sudah ada, metode ini sudah ada sejak lama, metode pembelajaran proyek. Tetapi metode ini mungkin belum begitu disadari dan belum begitu dikembangkan di sekolah-sekolah. Tetapi dengan adanya sekolah penggerak ini, pembelajaran proyek merupakan salah satu yang benar-benar diutamakan. Pembelajaran proyek bukan suatu hal yang sulit. Kemarin saya lihat dari Wigliwul sendiri memberikan inovasi. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat inovasi dari Wigliwul. Pembelajaran proyek pertama saya lihat adalah pembuatan telur asin. Kalau tidak salah Bu Estri ya, udah luar biasa bagus, berhasil. Karena kalau pembelajaran proyek itu sebenarnya untuk meningkatkan karakter anak. Hasilnya sih memang kalau yang namanya proyek itu pasti terakhirnya adalah suatu produk. Kayak kemarin telur asin. Kemudian kemarin saya juga diantarin sama Bu Hestri ke kantor. Bikin inovasi baru lagi. Bu Ati ini ada bikin inovasi baru. Rasanya juga enak. Yaitu buat laksa berkalian. Suatu inovasi yang bagus. Memang itu kita belajar dari awal dulu, dari kecil dulu. Itu kita melatih anak aja, melatih anak sedapat mungkin, setidaknya ngerti lah. Di situ ngerti lah. Oh ini hasilnya warna ini. Itu tanpa disadarin. Sebenarnya dia udah belajar sains di situ. Oh kunyit bisa menghasilkan warna kuning, buah naganya warna merah, dan suci bisa menghasilkan warna hijau. Mungkin kalau nanti dipadukan dari warna-warna itu, oh hijau sama kuning dipadukan, nanti mungkin dia akan dapatkan lagi itu materi sains ada di situ. Iya. Jadi itu tuh oh komen dari warna-warna ini jadi warna apa sekalian pembelajaran kan? Ternyata oh iya belajar sains di situ sudah bagus. Jadi saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan pembelajaran proyek yang ada di Wigliwul. Saya juga minta dukungan dari Bapak Ibu selaku orang tua murid. Mudah-mudahan selalu mendukung Wigliwul. Jadi Wigliwul selalu eksis, ada terus. Iya. Apalagi kalau saya lihat pembelajarannya bagus kok. Saya lihat pelayanan dari Wigliwul, tapi saya bukan promosi Wigliwul nih ya. Apa yang saya lihat? Bagus, semakin bagus. Pelayanan ke orang tua semakin bagus. Gurunya kompetensinya juga. Saya lihat Bu Hestri, Bu Madrianti segala sudah sekarang sudah mengembangkan diri. Beliau sudah mengikuti S1 PAUD. Berarti bekalnya beliau untuk terjun di PAUD Wigliwul sudah bagus. Tepuk tangan dong untuk Wigliwul. Iya. Luar biasa. Guru-guru semangatnya luar biasa. Apalagi kalau melihat Pak Didi, Bapak Ibu. Saya lihat saya lihat luar biasa, sehari bisa ke kantor berapa kali tanpa lelah. Balik lagi Pak Didi kurang ini ke kantor. Balik lagi jam berapa kurang ini lagi. Balik ke kantor lagi, luar biasa semangatnya buat Pak Didi. Semangat terus Pak Didi ya untuk kemajuan Wigliwul. Mudah-mudahan Wigliwul terus maju. Berkat dukungan dari Bapak Ibu orang tua murid semua. Ini pembelajaran proyek ini memang sangat penting juga. Ayo kita dukung semuanya. Sekolah penggerak dari Wigliwul, mudah-mudahan Wigliwul bisa mengimbas ke sekolah-sekolah lain. Berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, sehingga setidaknya nanti di Kecamatan Cipondo ini bisa masuk seperti ada Wigliwul. Jadi sekolah penggerak. Cuma memang untuk jadi sekolah penggerak bukan hal yang mudah. Seleksinya luar biasa. Alhamdulillah Bu Hestri bisa melewati itu semua. Di Kecamatan Cipondo ini sekarang ada KBSS 1 lagi yang masuk ke sekolah penggerak. Insya Allah nanti didampingin oleh Pak Rusdianto. Pak Rusdianto sebagai penilik penggeraknya untuk Bu Haji kita masuk ke sekolah penggerak. Nanti kegiatan luar biasa. Ini juga kita harus masih ngikutin loka karya berikutnya. Masih sampai 9 loka karya kalau tidak salah. Kita baru sampai melewati 2 loka karya. Kita masih ada 7 loka karya lagi. Kalau saya melihat jadwal kayaknya ada di tanggal 19 Februari. Tapi nggak tahu dengan kondisi seperti ini bisa daring atau kita harus secara tatap muka. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semua kita bisa menambah wawasan kita, kemudian kita bisa menyatukan persepsi yang penting dalam parenting, menyamakan persepsi antara orang tua murid dengan pihak sekolah.
Jadi orang tua paham, oh ini proyek seperti ini. Jadi dengan adanya persamaan persepsi ini, pasti saya yakin dukungan orang tua akan mengalir. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemilik PAUD Kecamatan Cipondo, kepada Ibu Ngatium SPD. Terima kasih Ibu atas paparannya. Rangkaian kegiatan kita selanjutnya adalah Bapak dan Ibu presentasi kegiatan pembelajaran proyek di KB Belajar Widiluhur yang akan ditampilkan di dekat sini. Mariati mohon izin kepada Mama dan Papa untuk menampilkan putra putrinya di layar OHP ini. Mohon izin Bunda Sira, mohon izin Bunda Kasyaf, mohon izin Ayah Aldevaro dan Bunda Astia. Baik, Mariati ingin mengingatkan kembali tentang visi dan misi KB Belajar Widiluhur yang pernah di-share oleh Marisia. Apa itu visi dan misi dari KB Belajar Widiluhur sebelum kita berlanjut ke pembelajaran proyek dan capaian pembelajaran di KB Belajar Widiluhur. Visi KB Belajar Widiluhur yaitu menyiapkan anak usia dini yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Lalu misi dari KB Belajar Widiluhur yaitu meningkatkan pembinaan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menumbuh kembangkan kecintaan terhadap bangsa dan budayanya, lalu menumbuhkan sikap kerjasama dan peduli serta saling menghormati sesama, menentukan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat anak, menciptakan suasana belajar yang asik dan menarik dengan berbagai media pembelajaran atau permainan, lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan tanpa bantuan. Ini adalah visi dan misi dari KB Belajar Widiluhur, Bapak dan Ibu. Lalu tujuan pembelajaran di KB Belajar Widiluhur. Tujuan pembelajaran yang ada di KB Belajar Widiluhur yang pertama yaitu terwujudnya generasi bangsa yang berakhlak mulia, terciptanya generasi cinta budaya dan tanah air. Lalu yang ketiga, terciptanya generasi yang peduli terhadap lingkungannya. Dan yang keempat, mempersiapkan anak menuju jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, terciptanya pelajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, sebagai lembaga percontohan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Itu visi, misi, dan tujuan di KB Belajar Widiluhur. Adapun yang akan kita presentasikan di parenting pembelajaran proyek Pancasila ini adalah tentang kegiatan pembelajaran proyek yang akan nanti mungkin disampaikan langsung oleh Mbak Desi Purnani. Pada Mbak Desi, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Madre Maria Yanti. Mohon izin Bapak Ibu, akan saya jelaskan atau akan saya paparkan tentang kegiatan pembelajaran proyek apa saja yang sudah diimplementasikan atau yang sudah dilaksanakan dengan lancar dan baik oleh KB Belajar Widiluhur. Baik, yang pertama kegiatan yang sudah kita laksanakan di PAUD kita yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning di KB Belajar Widiluhur membuat telur asin. Nah, dalam proses ini membutuhkan waktu berapa minggu kemarin Marianti? Membutuhkan waktu 2 minggu. Dan saya saja sebagai pendidik Ibu dan Bapak baru tahu begitu caranya buat telur asin. This is new information buat kami. Bagaimana anak-anak kemarin begitu antusiasnya luar biasa ketika melakukan perjalanan pembelajaran proyek ini, sehingga mampu memantik daya pikir dan nalar kritis mereka, sehingga menciptakan sebuah pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan
ketika dalam proses selama 2 minggu tersebut ya. Baik, next tadi. Yang pertama, kunci utama pendekatan proyek apa sih kuncinya? Menurut Katz 1994 chapter 1, suatu penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait satu topik yang dimunculkan oleh anak, kemudian guru, atau guru yang bekerja sama dengan anak. Jadi bukan hanya anak saja yang antusias atau memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran proyek yang dilaksanakan. Kemudian next, Padre. Kegiatan proyek merupakan suatu petualangan investigasi anak dengan guru nih, tentang suatu hal yang menarik minatnya, dan anak akan mengalami proses mencari tahu. Ketika proses melakukan pembelajaran proyek, ini yang akan terjadi. Next step. Pembelajaran proyek dahulu sebelum kami bergabung di sekolah atau di program sekolah penggerak, kita belum begitu memahami tentang tahapannya nih Bapak Ibu. Ini yang dapat kami ambil nilai-nilai positif ketika kami bergabung di program sekolah penggerak, bahwa sebenarnya proyek itu memiliki tahapan-tahapan, memiliki step by step atau prosedurnya agar terciptanya assessment untuk menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Terdiri dari apa saja tahapan pembelajaran proyek tersebut? Yang pertama, permulaan, atau komponennya adalah perencanaan. Apalah ketika sesuatu tidak ada rencananya, walaupun tetap yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bapak Ibu ya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita ingin melakukan sesuatu ada perencanaannya. Dahulu kala sebelum PSP, kami singkat PSP ya Bu, untuk program sekolah penggerak, itu kami belum begitu memahami tentang apa saja permulaan, komponen dari permulaannya, bagaimana instrumennya, kemudian apa saja pengembangannya, kemudian penyimpulan. Pengembangan ini masuk ke dalam pelaksanaannya atau implementasi kegiatan pada anak-anak itu bagaimana, dan instrumennya seperti apa, kami belum tahu. Dan yang ketiga, penyimpulannya. Penyimpulan ini terdiri dari 2 komponen, yaitu assessment dan evaluasi. Nah, dari kesimpulan yang kita lakukan berdasarkan kegiatan selama proyek itu berlangsung, maka ada assessmentnya, ada evaluasinya. Next slide. Yang pertama, di permulaan tadi, di tahap yang pertama, kan permulaan ya Bapak Ibu ya, itu ada alokasi waktu, itu harus kita estimasikan dulu. Gitu. Seperti apa estimasinya? Berapa lama kita menghabiskan waktu untuk 1 bulan pembelajaran proyek, tergantung kepada proyek apa yang akan kita ambil. Nah, kehebatan pembelajaran proyek itu anak-anak dilibatkan langsung tanpa adanya tedeng aling-aling, artinya tanah yang mereka pegang tanahnya, garam yang mereka merasakan. Nah, di situ ada yang namanya pembelajaran yang melatih motorik halus kepada anak, di mana khususnya untuk kelompok bermain, melatih motorik halus untuk mempersiapkan anak didik kita agar dapat menulis dengan baik tanpa merusak otot-otot kecilnya. Maka itulah yang kita luar biasa sekali dengan program ini, benar-benar menghargai. Makanya cocok sekali dikatakan Merdeka Belajar dan berpusat pada anak atau student center. Kemudian di tahapan permulaan ini kita sudah berdiskusi guru-guru semua. Akhirnya kita ambil kesimpulan ini, Madre, saya nggak ngerti gimana kalau kita panggil hakimnya untuk mengajarkan gurunya dulu. Karena kalau mengajarkan langsung ke anak, maka guru-guru jadi kurang memahami. Jadi saya panggil artinya untuk mempraktekkan dan kita praktek bersama-sama. Kemudian juga melakukan percobaan
bagaimana mungkin ada pertanyaan mobil bisa terbang. Saya kemarin nonton berita udah ada yang menjual mobil terbang luar biasa, Bu. Itu kan dari khayalan-khayalan anak-anak dari awalnya. Mungkin juga dengan ini gitu, kita memberikan kemerdekaan untuk bernalar kritis kepada anak-anak. Kemudian yang keempat itu untuk mengawali proses literasi dan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Math, itu termasuk dalam numerik. Itu tulisan ini pun bukan hanya sekedar tulisan yang mereka lihat, tapi nanti mereka akan menuliskannya di sebuah buku atau di sebuah kertas, di selembar kertas, untuk membantu mereka berliterasi. Yang zaman dahulu bilangnya calistung, ya. Sekarang agak lembut kita bilangnya literasi, karena memang sangat lembut di penggerak ini untuk proses mengajarkan anak calistung. Kemudian next Padre, ini dia advokasi yang tadi saya katakan. Pertama-tama melalui OHP. Kenapa? Yang kedua kita menggunakan laptop. Alhamdulillah laptop pun kita didukung oleh kementerian. Salah satu yang saya pakai ini dari Kemendikbudristek. Jadi ketika menonton di OHP kurang begitu memahami, maka kita fasilitasi kembali khusus per kelas supaya mereka memahami, karena melihat kondisi yang lari, yang jalan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah itu bisa kita larang? Enggak. Biarkan mereka merdeka melihat sesuatu tanpa ada paksaan dari kita. Akhirnya kita ambil kesimpulan untuk per kelas ya Madre. Oke itu. Baik, next Madre. Tahapan yang kedua adalah pengembangan termasuk ke dalam guru memberikan dukungan dan fasilitas dan pertanyaan pemantik tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan, jadi mengapa menggunakan telur bebek? Karena kulitnya tebal, sehingga ketika diasinkan dia nggak pecah. Beda dengan telur yang lain yang memiliki jaringan yang tipis, sehingga ketika di fermentasi ya, proses pengasinan itu pecah, sehingga nanti rasa asinnya jauh lebih asin nanti kalau pakai telur yang selain telur bebek. Kemudian ini kita juga sebagai fasilitator tidak begitu saja meninggalkan anak. Mengapa? Harus tetap di poin A, yaitu nilai moral dan agama. Karena komponennya ada nilai moral dan agama. Capaian yang kedua jati diri. Yang ketiga apa Mari Mama? Literasi dan STEAM. Kemudian di sini saya advokasi dan suruh mereka berdoa dulu. Karena jangan sampai seperti ada anak cerdas tapi tidak sopan. Mungkin pernah dengar ya Bapak. Mungkin ada yang cerdas, pintar membuat eksperimen, tetapi untuk merancang bom, menghancurkan salah satu gedung, itu kita nggak bisa bilang dia nggak pintar loh, justru malah di luar nalar kita nih. Tetapi yang poin A-nya tidak digunakan mungkin. Apa itu? Nilai agama dan budi pekerti. Makanya kita selalu bilang di awal pembelajaran proyek, kehebatan nanti yang akan kita dapatkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tuh nyambung. Jadi perasaan mereka tuh kita gali pemahaman terhadap ketuhanannya. Begitu. Baru langkah yang berikutnya adalah next step. Kita praktek setelah mereka tahu bahwa ini semua rencana kita, tapi Allah yang menentukan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Ya. 3. Setelah proses pelaksanaan tadi, ada tahapan penyimpulan. Saya tanya nih di dalam diskusi, materi gimana? Vito gimana? Ini materi begini, laporan tulis anekdotal, ada yang masuk ke dalam anekdotal nggak? Ada. Oh ini si anak ini kenapa begini, kenapa begitu? Langsung kita diskusikan. Dan dari hasil asesmen tersebut, kita langsung menentukan pembelajaran apa yang akan dilakukan nanti sesuai dengan asesmennya. Kemudian yang C, membuat refleksi ini. Oh, B, anak-anak melakukan kegiatan literasi. Jadi kalau ada pertanyaan begini, di sekolah penggerak atau di KB Belajar Minggu Biru tuh nggak ngajarin baca tulis itu tuh. Pemahaman yang kurang tepat. Karena ada di poin B, anak-anak melakukan kegiatan literasi dengan menggambar. Nah ini ramah lagi prosesnya. Untuk kelompok
misalkan spidol yang warna-warni ya, suka mix ke spidol. Tapi dia tahu ternyata merusak ininya, karena yang kecil tajam gitu. Itu kan sebuah proses sebenarnya. Dan kita bisa salahkan, enggak. Nanti dia akan mengamati sendiri kalau pakai spidol gimana, pakai ini gimana, pakai cat jadinya bagaimana. Dulu sebelum penggerak atau masih kurikulum 13, kami hanya menyediakan satu media Bapak Ibu. Karena di situ capaiannya anak menggunakan krayon. Ya udah, saya nggak mikir lagi, kasih aja krayon. Ternyata ada yang begini. Aku nggak mau. Mungkin saja dia nggak mau sama media yang ini gitu loh, yang dia gunakan nggak menarik gitu kan. Ada yang gini. Mari, selesai nih. Mari lihat nih. Mari dia sendiri kan lihat nih. Gak pengerjaannya sampai belepotan kemana-mana. Berarti belajar nggak sepanjang layar berarti. Beda dengan sekarang, pilihannya tuh banyak. Menempel, pakai cat air, pakai kertas, bahkan pakai kulit telur. Kita kasih kesempatan gambar itu diberikan media-media yang menarik kepada anak-anak sehingga timbullah minat dan berkembanglah bakatnya. Baik, kemudian yang C ya, baik. Yang C itu membuat refleksi. Nah, di sini kehebatannya kembali, guru selalu diminta introspeksi. Tuh, bahasa Sundanya Bu ya. Introspeksi itu sama dengan refleksi. Nah, refleksi anak, tapi nggak cuma guru nih yang merefleksi anak, tapi gurunya sendiri sama kita melakukan refleksi juga. Dan yang terakhir bentuknya adalah asesmen. Cuma sendiri yang melayani, jadi harus antri. Ada numeriknya juga. Ada numeriknya di sini, saya berikan uang, ibu kelihatan di situ kita berikan uang 50.000. Rasanya harganya berapa ibu? Karena kemarin dikasih diskon yang pertama kali laksa harusnya 15.000 pakai telur. Di awal kita dikasih diskon jadi 10.000. Tapi laksanya lebih sedikit, memang saya bilang begitu. Kita jemput. Jadi 10.000 kembali berapa nih? Mbak Desi punya nih 5. Terus Mbak Desi ambil deh. Pokoknya Mbak Desi lipat itu namanya Mbak Desi ambil ya untuk belanja. Kalau yang sisanya berapa? Itu sama-sama. Sama-sama dia. 4 materi karena itu 50 kita tambahkan dulu diberikan. Jadi sisanya 40.000 rupiah. Ini Bu. Gibran memberikan, kemudian ibunya mengembalikan uangnya. Begitu seterusnya sampai belakang. Ya terus tadi. Nah ini proses pembuatan cairan yang berwarna nil. Bawah tadi. Ini yang berwarna jingga. Ya, menumbuk itu kekuatan tanah. Dan ini proses-prosesnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di artikel kita. Rumahnya siapa ya yang dipakai? Askia sebentar lagi kebagian ya. Tapi nanti tergantung kesiapan Bapak Ibu. Kita tidak langsung menentukan untuk kemudian harus di situ. Pasti kita semeja ya. Ini semeja nih, yang punya rumahnya di dalam artikel ini. Baik, nah ini dia. Ternyata eksperimen di TKB kemarin tidak berhasil. Kita sengaja sebenarnya Bun, supaya mereka bisa tahu gitu. Pakai alat yang ditekan dengan yang diputar kemarin apa bedanya? Ini dia bedanya. Ini Aldebaran nih, wah semangat, serius, pokoknya seru deh. Dan Aldebaran memilih hijau dan jingga sebagai warna lebih pada laksanya. Turun tadi. Nah ini siapa ya? Kemarin Sina ngajarin gini. Teman-teman begini. Nah ini Sira juga memilih warna nila, kuning, jingga. Ini sebenarnya warnanya jingga ya, buat orange gitu. Dan green, hijau. Tetapi yang dipilih waktu literasinya hijau. Iya. Nah ini Hanza lihat namanya, halo Hanza. Turun ke bawah nanti. Ya, ini rumahnya siapa ya? Terima kasih Bunda Sira yang berkualitas dan luar biasa. Ini prosesnya Bu. Ternyata pakai alat ini lebih cepat dibanding alat yang kemarin. Ada ya? Tuh, sengaja Bu. Sengaja. Supaya mereka nanti bisa tahu perbedaannya. Nah ini mengadu nih. Wow, dekor yang mengadu seru deh, ini luar biasa. Ini di TKB. Dan inilah hasil setelah diperbaiki oleh tekwarsitnya. Ini dia tewarsi aja katanya bilang, Bu saya boleh jual nggak? Jadi akhirnya dia bikin banyak nih Bu, dijual ke tetangganya, ternyata laku keras. Anak kecil yang
Oke. Nah, stop pada yang ada di belakang. Ini proses pemasarannya. Ketika sampai di rumah, ibunya sudah menunggu. Katanya Mas Gibran jualan rasa sekarang. Enggak, aku murid sebenarnya. Oh iya, bos. Tapi aku ini mau jualan dulu sama Bunga, tapi beli ya. Iya, kan mau beli. Dibeli sama ibunya dan sudah membuat rencana akan beli buku praktek sholat yang akan kita pelajari bersama-sama isi buku tersebut. Kemudian di bawahnya, nih, ini bisa disetel nggak? Ini lucu sekali loh. Bisa ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Tahu nggak bilang apa nih, Nazar? Enak sekali. Ini kok mie ya, kok seperti laksa sih? Iya, laksa. Ini juga melatih verbal atau kekayaan kosakata mereka. Mereka jadi tahu kunyit padahal nggak pernah disebut sebelumnya. Apa sih kunyit? Suji aja lucu ya, ketukar sama kucai. Kata Gibran, itu bukan suji, itu kucai. Kata Maria, ini kucai bukan suji. Nah, saya diemin aja. Temannya datang. Nih, anak ibu yang datang. Itu cuma sama-sama hijau, kata Gibran. Tapi gunanya berbeda, teman. Saya diemin aja, biarin aja. Kan emang benar jawabannya, gunanya beda kan? Itu. Ini nih. Kebetulan di kamar mandi masih ada labu. Pohonnya, saya tebas pohonnya tetangga, tapi izin dulu. Saya tebas pohon tetangga karena lebih panjang, punya saya pendek kan. Mereka jadi tahu ini loh, daun suci ini batangnya seperti ini. Nih kayak gini nih, itu kucai, beda lagi katanya. Benar. Baik, next Padri. Ini testimoni saya, Ibu lihat background di belakangnya adalah sebuah perubahan juga yang didanai oleh Kemdikbudristek untuk membuat dan memantik minat mereka untuk baca buku. Di sini tadinya lemari ya, menjadi ruang baca yang menarik. Next. Oke, tunggu, ada tulisan pelatih tuh kayaknya tuh. Nah, kita diketahui oleh pemilik Kecamatan Cipondo yaitu Ibu Matiem. Saya sudah minta izin kepada beliau untuk menerbitkan artikel ini. Kemudian diketahui juga oleh pelatih ahli yaitu Ibu Tanti Sri Kuswanti SPD MPD. Dan ada foto kita di bawahnya supaya tetap dikenal. Kita di sekolah penggerak jarang eksis kan Bu, wajah kita nggak boleh ada. Tapi kita curi kesempatan di bawahnya supaya teman-teman se-Indonesia dan kementerian tahu inilah buku acuan yang membuat kita menangis sepanjang waktu, menyesali perbuatan kita, kesalahan-kesalahan kita di bidang pendidikan dahulu kala. Inilah buku yang sangat berharga bagi kami, buku yang bisa merubah dunia, merubah gaya belajar anak-anak menjadi gaya belajar yang penuh makna dan sepanjang hayat. Mohon Ibu dan Bapak sekiranya dapat mendukung kami meneruskan sampai tuntas program sekolah penggerak ini, sehingga kami sebagai pendidik selalu menyadari di mana letak kesalahan kami, di mana letak kekeliruan kami ketika mendidik putra-putri Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin hanya sampai di sini saja. Nanti akan disampaikan capaian pembelajarannya setelah Ibu Bapak ngemil-ngemil dulu semuanya ya. Nanti akan disampaikan oleh Madrianti untuk capaian pembelajarannya agar Ibu tahu apa saja yang masuk ke dalam capaian dari pembelajaran proyek tersebut. Baik, demikian paparan dari saya tentang pembelajaran proyek dan apa hubungannya dengan capaian pembelajaran. Demikian, mohon maaf ketika kata-kata saya ada yang membuat perasaan Ibu tidak nyaman atau membuat perasaan Ibu gundah gulana. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena kami hanya mencoba selalu jadi yang terbaik. Insya Allah itu pun atas dukungan Ibu Bapak sekalian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan proyek yang ada di KB Belajar di Giliwur. Ibu dan Bapak sampai-sampai boleh sambil cicip kopi bik yang ada di pojok sana. Monggo silakan. Baik, capaian pembelajaran yang ada di KB Belajar di Giliwur adalah tujuannya memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, mencakup nilai agama,
dan budi pekerti, jati diri, literasi dan STEM. Jadi sesuai dengan usianya Bapak dan Ibu, capaian yang kami berikan di KB Belajar Wigiluwul. Melalui bermain sebagai proses belajar yang utama agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi kegiatan capaian pembelajaran yang ada di KB Belajar Wigiluwul tidak mengurangi hak anak untuk bermain. Jadi kita mengajarkan nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi dan STEM melalui proses bermain agar anak-anak dapat menerima haknya seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu ini adalah capaian pembelajaran di KB Belajar Wigiluwul usia 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, ini di kelas Askia ya Bunda ya. Dengan Made Nurma di sini. Yang pertama, kita ini poinnya adalah nilai agama dan budi pekerti. Itu yang paling atas ya Bun. Capaian pembelajarannya yaitu anak mengenali. Di sini baru mengenali, mempraktekkan nilai kewajiban ajaran agamanya. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi sesama, seperti mengucapkan terima kasih gitu loh, seperti itu. Jadi untuk usia kelompok bermain hanya mengenalkan itu. Lalu interaksi dengan sesama dan alam seperti tumbuhan, menyayangi tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Itu misalnya menghargai teman, mainan teman seperti itu capaian pembelajaran yang ada di usia 2 sampai dengan 3 tahun. Next Padre. Lalu masih di nilai moral agama dan budi pekerti, capaian adanya Tuhan melalui ciptaannya, menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, misalkan ada temannya yang bawa mainan, nah kalau ingin menginginkan atau ingin pinjam mainan teman itu harus diramakan. Jadi itu capaian yang harus kita stimulus kepada anak usia 2 sampai dengan 3. Nah, di sini seperti berperilaku sehat, jujur, tanggung jawab, peduli, kreatif, kritis, percaya diri, disiplin, mandiri, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri dan santun. Jadi di kelompok usia 2 sampai 3 tahun yang lebih kita tekankan adalah kemandirian, sosialisasi, lalu percaya diri. Untuk literasi dan STEM ini bukan berarti dia berjalan, tetapi itu poin yang lebih utama untuk anak usia 2 sampai dengan 3. Next Padre. Nah, di sini mengenalkan kegiatan beribadah sehari-hari seperti masih meniru ya Bun, ucapan dan gerakan yang terkait dengan ibadah, seperti meniru bacaan doa sebelum belajar, meniru hafalan surah yang ibu guru ucapkan. Jadi anak-anak kelompok bermain masih listen yang masih dengar ya. Jadi nanti dengan kebiasaan itu, insya Allah capaiannya anak-anak dapat membacakan doa serta hafalan surah secara langsung di tahapan usia perkembangannya. Seperti itu. Lalu, nah ini seperti menunjukkan benda-benda alam, makhluk hidup dan yang dikenalnya, mengenal lingkungan seperti hewan, tanaman, cuaca air, tanah, batuan dan lain-lain. Next Padre. Nah, lalu kita masuk ke elemen yang kedua, yaitu jati diri. Jati diri capaian pembelajaran untuk usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mewujudkan perasaan bangga terhadap identitasnya. Nah aku sih loh, aku punya adik, misalkan seperti itu. Jadi dia mulai menunjukkan anggota keluarganya itu ada siapa saja. Nah, lalu latar belakang budaya, jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila, anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan diri. Jadi kita sudah mulai tanamkan di usia 2 sampai 3 tahun sebelum makan. Bisa dengan lagu ya, sebelum kita makan, karena anak usia 2 sampai 3 itu Bunda Askia sudah benar, Mendri. Jadi memang proses. Oh sudah selesai belum Bu? Oh belum, satu lagi. Yang saya pengen ada nggak sih masukan supaya anak itu biar bisa paling nggak stay, atau kira-kira umur berapa sih yang paling nggak dia bertahan untuk mau stay diikutin lama gitu? Soalnya kayak saya tuh ada sesuatu yang menarik dikit dia ke distract, sesuatu yang menarik dikit ke distract, terus ada kan
dia tidak bisa bersosialisasi. Itu yang saya takutkan saat kepintaran dia itu tidak dapat dikendalikan dan dia cenderung memaksakan pola pikirnya ke orang lain. Nah, hal itu yang benar-benar saya notice dari saat itu. Kemudian Allah memang dari awal Ibrahim masuk itu memang online. Jadi cenderungnya saya itu memang lebih hampir 80% saya yang pegang di saat memang saya full kerja, saya full kerja dan tidak ada sama sekali keluarga di rumah. Jadi saya mempercayakan dengan CCTV total, dan tapi saya terus berkomunikasi dengan guru-gurunya pada saat dengan materi ini, kemudian dengan Madriyanti, namun di middle itu memang tetap yang saya reportkan adalah Madriyanti karena memang dari awal saya bilang sama Madriyanti saya tidak punya pengalaman mendidik seorang anak dan ini merupakan pengalaman pertama saya. Sekalipun saya punya, setiap anak tuh punya metode yang berbeda dan tidak bisa saya terapkan ke adiknya ataupun ke yang lain berbeda. Dan saya juga terima kasih ke Bunda Gia yang tidak ada di sini. Setiap momen psikolog waktu itu sebenarnya bukan jangan dibilang masih TKA ya. Saya bertanya, saya boleh nggak Madre ikutan pada saat itu? Sebenarnya itu buat TKB Bunda pada saat itu. Enggak, Madre, saya bukan mau tahu botnya, tapi saya mau tahu saya pengalaman anak ini sudah benar atau mau mana. Jangan sampai saya memaksakan maunya saya ke anak ini. Saya cuma bisa kasih fasilitas, saya bilang. Sekali lagi sharing itu, jadi selama ini sebisa mungkin saya tetap mencari rulesnya seperti apa. Jangan sampai salah juga, jangan sampai dia cenderung memaksakan juga. Dan saya selalu kontak ke Madriyanti. Saya tahu, saya coba pola baru nih. Saya memuji Ibra setiap kali, sekecil apapun prestasi dia, dan hasilnya sepanjang hari ayah Bu Madre Ibra menunjukkan hasil yang luar biasa. Saya bedakan dengan satu hari tidak saya puji. Itu cuma pujian ya, bukan hadiah, bukan dijanjikan. Ternyata dengan pola pelukan, mengatakan sayang dan memuji. Jangan 500 bintang buat kamu, hanya ngomong doang karena bukan seperti bintang beneran ya Mas. Tapi itu memberi dia itu spirit yang luar biasa, dan dia tuh seakan-akan ingin menunjukkan lagi kualitas dia tuh sejauh apa. Ya itu satu. Dan saya sekarang ini waktu TKA itu Ibra itu online ya, ada ya. Online itu masih saya bimbing. Di TKB saya lepas 100% seperti Bunda lihat dia sedang online bahasa Inggris. Tidak saya direct. Mau dia lagi liburan di mana tetap. Saya memberitahu sama Ibrahim, banyak orang di luar sana yang tidak mempunyai biaya, yang tidak bisa bersekolah, bahkan untuk membeli buku aja susah. Iya, lagi liburan. Jadi even dia liburan seperti apapun dia akan tetap online. Dan makanya saya selalu bilang tuh setiap malam yang Madriyanti ya, dia akan ngambil buku sendiri karena dia happy dengan belajar. Nah, saya sangat-sangat bahagia banget dengan program project seperti ini. Dia malah ngajak kemarin tuh buat pizza itu Madriyanti ya. Dia bilang buat pizza sendiri di daerah Ciputat. Dia buat. Kemudian itu akal dari dia sendiri. Sebenarnya nggak boleh Madre, tapi dia nanya ke kopinya dengan beraninya. Dia nanya, Pak, saya boleh nggak ikut di samping Bapak Bantu? Iya, tenang aja. Dia bilang, hanya pesanan saya kok. Gitu. Emang adik pesan apa? Akhirnya ada komunikasi dan saya lepas. Saya benar-benar lepas. Dan akhirnya dia menghargai apa yang jadi. Dan kita juga bilang, ya ampun Ibra enak banget. Besok kita buka usaha ini. Benar ya Bunda? Benar ya Bunda? Jadi ya, padahal ya tahu sendiri ya, hasil acak-acak ya. Cuma tetap ada penghargaan kecil itu yang benar-benar Madriyanti bilang ke saya, Bunda coba deh dengan ini. Jadi saya senang untuk apa ya, sharing ya lebih dari itu ya. Karena seperti Bunda dia bilang, Bunda memang Bunda itu sukses. Orang tua yang dulu Bunda itu tidak bisa diterapkan ke anak yang sekarang. Kalau bilang Bunda dia. Karena sekarang itu ada
namanya YouTube, ada namanya iya ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan. Dan tapi saya tetap metodenya tetap kayak agama. Saya nanya dulu karena kan sekarang YouTube juga banyak yang agak-agak menyeleweng sedikit ya. Sekalipun kita beli buku di Gramedia, ternyata itu ada yang agak menyelipin masalah juga, harus beli juga. Iya, jadi memang harus benar-benar saya lihat sekali. Sampai beberapa wali murid itu selalu nanya ke saya, japri saya, Bunda, buku Ibra itu apa kalau fotoin? Selalu itu. Karena saya tuh kalau sebelum beli itu saya buka dulu semua, dan saya nanya lagi ke anaknya, kamu mau nggak? Saya selalu kayak gitu. Jadi sampai sekarang itu saya cobain semuanya, contoh metode bahasa Inggris Madre. Karena saya merasa saya kan sering ngomong sama Madre ya. Dari TKA itu saya udah gatel itu, pengen anak ini bisa bahasa Inggris, cus bahasa Inggris. Tapi kembali lagi Madre Hesti bilang ke saya, Bunda, ada pernah kejadian feedback lagi segala macam, dan alangkah baiknya memang kita memperkenalkan bahasa Indonesia dulu. Jika dia sudah settle di bahasa Indonesia, saya tetap confirm ke Madre Hesti. Madre, kira-kira boleh nggak nih? Saya masuk bukan karena kalau masalah uang, insya Allah masih bisa. Cuman kan saat kita masuk tuh seperti apa ya Madre? Kemudian saya bilang untuk agamanya alhamdulillah sekali udah Al-Quran saat ini, sudah hampir Al-Quran. Berarti metode bahasa Arabnya sudah masuk ini. Bahasa asing yang sudah saatnya saya mengenalkan dengan bahasa Inggris. Kebetulan Madre Hesti juga memfasilitasi dengan Miss Fani. Saya minta nomornya dari Madre Yandi. Saya share dulu. Ini anak kekurangannya apa? Saatnya asesmen saya bukan asesmen yang ini lagi. Berarti kan setiap anak punya asesmen yang berbeda. Nah, ternyata dia kurangnya listening. Saya tawarin, itu dia sendiri yang mau Madre. Kamu mau mencoba apa? Saya masukin semua dia tes. IF, Kumon, sudah semua dia tesin. Termasuk Novacek dan Kampung Inggris. Ternyata dia comfort di webinar. Anak sekecil ini dia comfort saya. Dengan 200 peserta. Dia comfort setiap hari dia webinar. Termasuk ini salah satunya individual dengan native speaker saat ini. Itu karena dia mau, Mas. Dan saya terima kasih sekali dengan madre-madre sekalian yang udah sabar banget. Saya percaya kalau akademis itu sebenarnya bisa diasah. Karena anak-anak kan masih sebelumnya ya. Ya cuman memang pesan saya memang itu sosial, dan pada Allah lagi kita balik lagi offline, semoga gak lama-lama, kita lagi jauh-jauh. Dan tetap saya titipkan anak-anak. Dan next anak kecil satu lagi Madre, insya Allah saya percayakan di kembali, ya kembali jadi pengurus lagi. Terima kasih banyak karena saya juga masih belajar, dan pola asuh saya terhadap Ibra nggak akan saya bukan maksudnya tidak 100% akan saya caplok ke Alfar, karena menurut dia Alfar juga sangat berbeda dengan Ibra. Polanya juga berbeda. Ibra bisa diatur, sedangkan Alfar memang kinestetik. Nah, semua itu punya khasnya, dan kita akan bertemu di tahun-tahun berikutnya dengan materi-materi ini lagi. Ibra insya Allah lulus tahun ini ya Madre ya, kalau jadi ya. Tapi tunggu, dilulusin sama tahun baru yang dialami oleh anak-anak ya. Jadi mereka juga dirangsang untuk berpikir komprehensif ya. Kalau misal tadi laksa standarnya putih, kalau hijau gimana, kalau merah gimana, itu yang pertama. Kemudian dan juga melatih motorik ya, ya. Karena program ini saya juga belum tahu ya, baru tahu di Wikipedia ini. Sebelumnya mungkin belum pernah tahu sih, anak-anaknya kakak saya itu juga mungkin nggak ada kayak gini juga. Baru ada minggu dulu, jadi sangat positif. Banyak hal yang didapat anak-anak. Harapan saya depannya anak-anak bisa berpikir lebih kreatif ya, lebih kritis. Kemudian sosialisasi juga lebih bagus dengan teman-temannya, dengan gurunya juga tidak sungkan untuk bertanya atau berjawab seperti itu. Mungkin itu testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat
sekolah penggerak yang dulunya saya rasa banyak ya perubahan-perubahan kebijakan dari Widi sekarang ini. Nah, yang saya bingungkan sih sebenarnya Syira itu nggak mau ke SD ya, saking cintanya sama sekolahnya, sama materinya, dan mungkin cara-cara pembelajarannya benar-benar dia cintai sekali sampai saya bilang, Syira kita lompat aja yuk sekarang ke TKB. Nggak mau pun Syira masih mau habis TKA selesai baru TKB, jadi nggak boleh lompat katanya gitu. Jadi pertahankan terus sih cara-cara yang sudah baik ini, semoga lebih baik lagi. Mudah-mudahan madre diberi kesehatan ya sama Allah menghadapi pandemi ini, semoga berakhir, semoga anak-anak bisa berkumpul lagi ke TN. Itu aja sih bagi tim penyurik ya, jangan respect. Terima kasih banyak ya bantuannya, supportnya, material moral kepada sekolah penggerak ini. Semoga kedepannya sekolah-sekolah yang lain dapat juga ilmunya bertambah seperti sekolah-sekolah penggerak yang sekarang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Syira. Sekalian, dan saya merasa terkaget-kaget sebenarnya karena saya kan sebelumnya angkatan saya yang sekolah itu yang akademis banget gitu kan, yang harus duduk di kursi gitu, padahal kenyataannya sebenarnya saya meskipun di depannya kayak ini diem, padahal sebenarnya di belakang dia suka eksplor sebenarnya gitu. Makanya saya bilang ternyata ada ya program belajar itu pendekatannya pakai proyek-proyek praktek gitu. Malah saya merasa waduh, untung saya masih dengan anak saya sekarang gitu ya, jadi dia eksplornya lebih lama gitu kan. Jadi saya harapannya sih saya lebih suka dengan program-program project seperti ini gitu. Jadi dia lebih terangsang nalurinya dia, nalarnya dia, jadi gak cuma akademis saja gitu. Harapan saya sih semoga aspek juga bisa berinteraksi juga dengan teman-temannya. Terus proyeknya juga semakin beragam lagi ke depannya gitu. Jadi mengasah anak itu gak cuma di bidang akademis, tapi secara praktek dan nalurinya untuk berpikir itu keluar dengan sendirinya gitu, tanpa harus yang istilahnya textbook banget gitu. Baik, terima kasih. Tetap sukses untuk Bidang. Terima kasih Bu Syira. Boleh dilanjutkan dengan Bu Syira.